pemirsa, baru-baru ini Korlantas Polri menerbitkan surat izin mengemudi C1 atau SIM C1 yang diperuntukkan untuk pengendara motor 250 hingga 500 cc. Untuk mengetahui detail terkait persyaratan dan pengajuan SIM C1, berikut kita simak cuplikan wawancara Ibda Ines Putri Sarjono bersama Brigjen Pol Yusri Yunus di Regiden Korlantas. Bapak izin ya Pak, kita mau menanyakan beberapa hal. Ini karena di luaran sana ini kan mungkin masih banyak orang yang penasaran terkait dengan SIM. Nah, dari SIM yang tadinya C tiba-tiba berubah lagi nih, ada anakannya begitu sekarang. Mungkin boleh dijelaskan Bapak untuk SIM C-nya ini berubah menjadi SIM C1 dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Chandra. Peningkatan golongan untuk SIM C ini atau SIM motor ini itu sejak tahun 2021 sudah kita canangkan dengan merubah Perpol 05 tahun 2021 ya. Di situ tentang penerbitan SIM, di situ sudah termasuk bagaimana peningkatan golongan dari roda 2 itu ada SIM C dengan batasannya adalah cc-nya 250 cc ke bawah. Kemudian 250 cc sampai dengan 500 cc ke bawah itu SIM C1. Kemudian ada yang namanya peningkatan lagi SIM C2 dari 500 cc ke atas. Karena kan kita tahu bahwa memang kendaraan bermotor walaupun di Indonesia memang untuk assembling motor roda 2 di Indonesia ini itu cuma batasannya sampai 249, sekian saja atau 250 cc ke bawah. Itulah selama ini kita menggunakan SIM C. Tetapi dengan meningkatnya, dengan berkembangnya kendaraan bermotor di dunia, termasuk di Indonesia ini 250 cc ke atas ini banyak. Kemudian mereka menanyakan dan juga ini juga kita melihat dari beberapa negara lain bahwa memang motor besar ini harus memiliki uji keterampilan sendiri. Karena di sini kan perbedaannya kalau memiliki SIM C, sementara dia menggunakan kendaraan yang kami kita namakan moge ya, atau motor besar, itu keterampilannya berbeda itu. Keterampilannya berbeda. Itu memang harus kita uji. Ya. Untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas jalan, ini harus kita punya untuk menguji mereka semua tentang pengetahuannya, keterampilannya, attitude-nya untuk di jalan semua. Nah, inilah dikatakan perbedaan. Nah, sehingga tahun ini alhamdulillah kita sudah meluncing. Sejak minggu lalu kita launching SIM C1 yang kapasitas 250 cc sampai 500 cc ke bawah. Baik, kemudian untuk prosesnya Bapak, yang saya tanyakan dari orang yang mungkin kan sebelumnya menggunakan SIM C nih, kemudian mungkin memiliki kendaraan yang cc-nya di atas 250, otomatis kan harus berubah menjadi SIM C1 atau mungkin ada yang memiliki kendaraan C2 juga. Nah itu bagaimana Bapak untuk prosesnya, transisinya bagi para pengendara ataupun pengguna begitu? Untuk mendapatkan C1 itu persyaratannya adalah minimal 1 tahun dia punya SIM C. Ya. Kemudian peningkatan golongan naik ke C2 minimal dia C1-nya 1 tahun. Kalau tahun ini C1 kita launching, berarti C2 itu insya Allah tahun depan. Di tanggal bulan yang sama tapi tahun yang berbeda tahun 2025. Baru kita akan launching tuh C2. Nah, makanya kami sarankan, banyak bertanya masyarakat kepada saya beberapa talk show yang saya lakukan di beberapa media. Pak, terus gimana kalau kami pakai yang 1000 cc Pak? Itu kan untuk C2. Boleh, ambil di C1-nya dulu sementara ini. Di C1-nya saja dulu, karena kan untuk mendapat C2 itu kan harus C1 dulu 1 tahun. Jadi boleh nanti dengan C1 untuk menggunakan itu sementara ini boleh. Itu kita berikan. Apakah memang ada persyaratan khususnya? Maksudnya seperti apa untuk pengujiannya dari peralihan itu? Seperti apa mungkin boleh dijelaskan Jenderal? Sebenarnya persamanya sama, ya, cuma ada perbedaan sedikit saja. Juga ada beberapa masyarakat menanyakan ke saya, Pak, kalau di launching C1 berarti harganya akan naik lagi dong katanya. Enggak, sama. PNBP untuk SIM C, C1 dan C2 adalah 100.000. Itu PNBP-nya. Ya. Kalau dia buat baru. Kalau perpanjangan tetap sama 80.000 dengan SIM C. Nah, apa sih bedanya C1 dengan C? Di ujian teorinya sama. Tetapi di ujian praktek karena kendaraan itu memang lebih besar daripada SIM C, sehingga perlu kita perlebar. Kita sudah masukkan ke dalam Perpol 05 di tahun 2021 bagaimana bentuk
terus diperkuat lagi dengan perkakor ya, bagaimana bentuk ujian praktiknya dan berapa ukurannya. Nah, kalau di ujian SIM C itu 2 meter lebarnya, di ujian C1 itu 2,4 sampai 2,5 meter. Jadi nggak mempersulit. Oh, sama dong ujiannya dengan SIM C. Enggak, dia lebih lebar karena kendaraannya lebih lebar. Untuk SIM C2 juga sama, pasti akan lebih lebar lagi karena 500 cc ke atas. Itulah bentuk kita bagaimana upaya. Jadi bukan mempersulit para pengendara ya, tapi kita kan melatih mereka untuk bagaimana mendapatkan SIM itu harus yang diuji adalah kompetensinya, bukan ID card kok SIM. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu atau mungkin ini harusnya segera atau gimana ya gitu loh Bapak. Sebaiknya untuk yang punya kendaraan di atas 250 cc segera mengambil SIM C1. Ya, SIM. Karena ini SIM C1 ini kan memang sudah kita launching. Bagaimana kalau SIM saya masih 2 tahun Pak, mati Pak? Monggo, silahkan. Tapi kami menyarankan sebaiknya rubah. Karena ujiannya pun tidak terlalu sulit, kan sama. Cuma ujian praktek saja kita. Kita akan mengetes bagaimana keterampilan dia, bagaimana penguasaan dia kendaraan dengan menggunakan kendaraan yang cc-nya lebih besar. Bagaimana pengetahuan dia pada saat ujian praktek itu dengan mengendarai kendaraan yang cc-nya lebih besar sesuai dengan yang dia pakai setiap hari. Nah ini harus ini, karena keterampilan kompetensi ini yang kita butuhkan di lapangan kan beda loh. Kita gunakan motor bebek dengan motor yang besar misalnya, itu beda. Nah perlu kita uji mereka dulu situ, sehingga mereka ada pengetahuan tentang itu, terampil dalam hal mengendarai kendaraan yang cc-nya lebih besar. Nah, itu yang kita inginkan kepada mereka semuanya. Bagaimana langkah mungkin Korlantas berencana untuk terus mengedukasi para pengendaranya terkait dengan perubahan ini Pak, SIM ini? Kita serempak se-Indonesia bahwa ada peningkatan golongan untuk kendaraan SIM C yang sekarang C1. Tetapi kita jadikan skala prioritas dulu. Kenapa saya katakan skala prioritas? Karena daerah-daerah belum tentu semuanya memiliki kendaraan 250 cc ke atas. Khususnya kabupaten kota yang memang agak sedikit tidak terlalu ramai ya. Makanya kami prioritaskan untuk semua ibu kota provinsi itu segera melaksanakan cukrah dari kami untuk segera menerbitkan SIM C1. Nah, ini terus kita edukasi kepada masyarakat, sosialisasi jalan terus. Baik itu melalui media sosial, di akun-akunnya Divisi Humas Polri, kemudian akun NTMC kami juga sama. Kemudian kami sudah bicara di beberapa media, baik itu mainstream maupun media sosial yang ada. Nah, edukasi ini berjalan terus kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa paham, tetapi bukan suatu kesulitan. Silakan Anda memiliki kendaraan 250 cc ke atas, oh saya mau punya SIM C1, segera datang. Yang penting bagi kami, yang sering saya sampaikan ya, jangan sampai SIM-nya mati. Karena ini udah aturan di dunia sama. 1 hari saja mati, berarti harus mengulang lagi kayak ujian awal. Itu makanya kalau boleh sebelumnya sudah cepat langsung diperpanjang. Paling cepat lagi, paling bagus lagi kalau sudah punya, walaupun C-nya masih 2-3 tahun, kok saya mau ambil C1 ya, monggo. Kita sudah siapkan. Baik. Kemudian apakah ada sanksi bagi para pengendara yang mungkin memiliki kendaraan ber-cc besar, tetapi SIM-nya masih SIM lama? Kami masih berjalan edukasi sosialisasi ya. Sosialisasi kepada masyarakat, mungkin untuk sanksi sekarang ini baru kita dalam bentuk pemberitahuan dulu. Setiap kami melakukan yang ada ditemukan oleh anggota di lapangan akan kami sampaikan secara halus bahwa silakan SIM Anda memati, Anda pakai cc yang besar, robah ke C1. Ya, ini masih terus sifatnya bahwa kita humanis dulu lah, menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan mengingatkan kepada masyarakat itu. Jadi belum ada penindakan yang kita lakukan. Ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin himbauan kepada masyarakat? Peningkatan golongan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat karena setiap kendaraan ini berbeda-beda. Keterampilan untuk mengemudi kendaraan yang bentuknya lebih besar itu beda dengan kendaraan yang lebih kecil. Jadi kami mengharapkan masyarakat yang memang menggunakan kendaraan di atas 250 cc untuk sesegera mungkin lakukan peningkatan golongan untuk SIM C1 itu pertama. Yang kedua, kita tahu angka kecelakaan sangat tinggi. Di Indonesia ini 79% itu kecelakaan lalu lintas semuanya adalah roda 2. Jadi
tolong kami mengharapkan mari kita sama-sama memproklamirkan untuk tertib berlalu lintas di jalan raya. Yang sangat sulit untuk pengendara di Indonesia adalah etikanya, etika mengemudi. Nah, etika ini yang harus kita tanamkan, bahwa ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, ada rambu-rambu yang harus kita ikuti di jalan raya. Kita berangkat dengan selamat, mengharapkan pulang dengan selamat. Kita terjadi kecelakaan bukan pada diri kita sendiri, tetapi bisa berakibat kepada orang lain. Inilah yang harus disadari oleh para pengendara kendaraan bermotor.